Ibu, aku sudah bercerai dengan Suwanan, si tak berguna itu. Tuan Muda Huang bilang, sebentar lagi, dia akan menikah denganku. Aku akan menikah dengan keluarga kaya. Sungguh luar biasa. Dasar tak berguna, puncak kejayaan sudah di depan mata. Kau dan kian-kian kita sudah bercerai. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini. Ya, untuk apa kau kembali? Aku kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku ingat ketika kakek meninggal dunia. Sepertinya kau diberi segel Kaisar Selatan. Kembalikan padaku, dan kita akan selesai. Bagaimana mungkin kita melupakan segel Kaisar Selatan dengan segel Kaisar Selatan? Bahkan tanpa undangan. Kita masih bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Selatan. Segel Kaisar Selatan. Kita belum pernah melihat benda itu. Keluarga kami tidak memiliki apa yang kau inginkan. Pergi dari sini sekarang. Pergi dari sini. Pergi. Pergi dari hadapanku. Demi orang tua itu, aku tidak ingin merendahkan diriku ke levelmu. Cepat kembalikan segel Kaisar Selatan kepadaku. Kau tidak layak memilikinya. Kami tidak layak. Apakah kau layak? Akulah Kaisar Selatan Xingyu yang ditunjuk Kaisar. Kaisar Selatan Xingyu. Kaisar sendiri yang menganugerahkan kepadaku segel Kaisar Selatan. Jadi katakan padaku apa aku layak. Apa katamu? Kau adalah Kaisar Selatan Xingyu. Suwanan. Karena kau adalah Kaisar Selatan Xingyu. Lalu bukankah aku sedang mengkhianati Kaisar Selatan Xingyu? Oh tidak, aku sangat takut. Suwanan, kurasa otakmu rusak ya kan? Kau berani menyamar sebagai Kaisar Selatan. Apa kau bosan hidup? Hah? Suwanan, dengan tingkah lakumu, kulihat kau sedang berakting. Kenapa kau tidak menjadi aktor saja? Sungguh menyia-nyiakan bakat. Aku adalah naga sejati di antara manusia. Tindakanku tak perlu penyamaran. Suwanan, jika kau ingin mati, katakan saja. Kau bisa membuang nyawamu yang tak berharga itu, tapi jangan libatkan kami. Suwanan, dengan tingkah lakumu, kau bahkan tak pantas menjadi pispot Kaisar Selatan. Kau tidak layak. Suwanan, apa kau yakin? Kau adalah Kaisar Selatan Xingyu. Aku yakin. Bagus, jangan menyesal nanti. Kian, hubungi Tuan Huang. Beritahu Tuan Huang untuk memberitahu pasukan Kaisar Selatan bahwa seseorang di sini menyamar sebagai Kaisar Selatan. Baik, aku akan menghubunginya sekarang. Halo Tuan Huang. Seseorang di sini menyamar sebagai Kaisar Selatan. Cepat beritahu pasukan Kaisar Selatan dan minta mereka datang ke sini. Suwanan, pasukan Kaisar Selatan akan segera tiba di sini. Kuharap kau masih bisa sesombong ini nanti. Aku juga ingin melihat bagaimana kau akan memohon ampun. Jenderal Serigala Tunggal dari Cakning telah tiba. Siapa yang berani menyamar sebagai tuanku? Serigala Tunggal Panglima Perang Cakning, Kaisar Selatan Xingyu. Tuan, bocah inilah. Dia menyamar sebagai Kaisar Selatan. Dia bilang, dia adalah Kaisar Selatan Xingyu yang ditunjuk. Kaisar Selatan Xingyu, kau masih bau kencur. Namun kau berani menyamar sebagai Kaisar Selatan. Kematianmu tak terelakkan. Bicaralah, bagaimana kau ingin mati? Kau tak mengenalku. Kau pikir kau siapa? Layak diakui Panglima Perang ini. Suwanan, kulihat kau sudah besar. Bosan hidup. Kenapa tidak cepat berlutut dan mohon ampun? Siapa atasanmu? Pangkat apa yang kau pegang? Beraninya kau begitu sombong. Mengingat kau akan segera mati. Akan kuberikan padamu kematian yang damai. Dengarkan baik-baik. Aku salah satu dari 8 Panglima Perang di bawah komando Tuan Nige Tingali. Serigala Sunyi memegang pangkat Jenderal 5. Jadi, kau bawahan Nige Tingali. Kalau begitu, aku harus bertanya padanya nanti. Sampah macam apa yang dia rekrut? Kurang ajar. Suwanan, beraninya kau meniru yang mulia Kaisar Selatan. Tidak cukup, kau bahkan berani secara terang-terangan menghina Tuan Serigala Sunyi. Apa kau ingin mati 2 kali? Suwanan, kata-kata yang muluk. Kau pikir kau siapa? Bocah, kau berani menghina Panglima Perang ini dan menyinggung Tuan Nige Tingali. Seseorang, tangkap bocah ini. Belah dia 4. Baik.
Nightingale, kau benar-benar telah menemukan bawahan yang bagus. Ku berimu 1 menit untuk kembali ke sini dan bersihkan kekacauanmu. Bodoh keras kepala, tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Terima ini, Tuan Nightingale tiba. Siapa yang berani bertindak? Tuan Nightingale, apa yang membawamu ke sini? Bajingan, kau seorang jenderal yang baru menyerah, dipungut dari medan perang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong? Tuanku, aku tahu aku salah. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Seseorang, seret dia pergi. Adili dia di pengadilan militer. Tidak, tuanku. Tuanku, lepaskan aku, Panglima tertinggi Changning Nightingale. Kami memberi hormat kepada Kaisar Selatan. Apa? Apakah dia benar-benar Kaisar Selatan? Bangkit, Kaisar Selatan. Ketiganya, begitu lancang. Bagaimana mereka harus ditangani? Jangan bunuh kami. Wanan, aku tahu, kau masih mencintaiku, kan? Ayo balikan. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak begitu keras kepala. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mari kita mulai dari awal. Bersama oke. Apa kau pikir itu? Mungkin sebelumnya, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Menjanjikanmu seumur hidup kemakmuran. Tapi sayang, sekarang kau tak layak. Aku benar-benar mengerti kesalahanku. Tolong maafkan aku. Kali ini, bajingan Huang Tao itu. Dia memaksaku. Sebenarnya hatiku masih milikmu. Bisakah kita mulai lagi? Cukup. Hentikan sandiwara murahan ini. Aku merasa sikapmu saat ini benar-benar menjijikan. Demi menghormati tuan yang dulu dan karena telah menyelamatkan hidupku, aku akan mengampunimu sekali ini. Tapi jika ada waktu berikutnya, kau akan menghadapi pembalasan. Mana dekret Kaisar Selatan? Tunjukkan. Aku tak tahu. Aku belum pernah melihat hal seperti itu. Aku tak akan mengulang perkataanku. Kian, mana titah Kaisar Selatan itu? Kau harus mengerti. Kau harus memberikannya pada Wanan, benar kan? Wanan, bagaimana jika aku menemukannya? Maka aku berjanji padamu, aku akan memberikannya padamu, oke? Oke, ku berimu waktu 3 hari. Aku akan kembali dalam 3 hari untuk mengambilnya. Jika semuanya baik, maka semuanya baik. Jika tidak, kau akan bernasib sama seperti meja ini. Ayo pergi. Zuan dan kau. Sedang apa di sini? Pesta perpisahan yang disiapkan untukku. Menurutmu aku di sini untuk apa? Diadakan untukmu. Zu ini. Apa kau ketagihan berpura-pura? Terakhir kali di rumahku, aku hampir tertipu oleh sandiwaramu. Jadi, hari ini kau berani menyamar jadi kaisar. Kenapa kau tidak kencing dulu dan lihat dirimu sendiri? Kau ini apa? Tukang antar barang bau, dan kau berani datang ke sini. Apa kau sudah gila? Demi orang tua itu, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Tapi jika kau berani bicara omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Biar ku ingatkan kau sekali lagi. Ingat tenggat waktunya yang kuberikan padamu. Tersisa 2 hari lagi. Mulai sekarang. Jangan salahkan aku karena tak menunjukkan belas kasihan. Berani kau mengancamku. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu dari 2 hari yang lalu. Akan kurobek mulutmu hari ini. Kau cari mati. Zuanan, kau punya banyak nyali ya? Berani kau memukul ibuku? Kulihat kau benar-benar ingin mati hari ini. Putriku, cepat hubungi menantumu tersayang. Hubungi dia, suruh dia datang, dan beri pelajaran pada orang ini. Bu, aku sudah menghubungi Tuan Muda Huang. Dia sedang dalam perjalanan. Ada apa sayang? Tuan Muda Huang kau akhirnya datang. Orang ini Zuanan. Dia berani memukul ibuku. Kau harus membela ibuku. Menantu, dia berani melakukan ini di tempat seperti ini. Jelas, dia tidak menghormatimu. Hari ini adalah pesta penyambutan Kaisar Selatan, baik naga maupun harimau. Mereka semua harus berbaring patuh untukku di sini. Apalagi orang ini. Zuanan, kau punya nyali besar. Terakhir kali kau memukulku, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kudengar kemarin, kau berani menyamar sebagai Kaisar Selatan. Kau benar-benar merasa hebat ya? Akan kuberikan 1 kesempatan untuk hidup, berlutut, dan minta maaf padaku sekarang juga. Atau kubunuh kau. Itu tidak cukup. Akan kubuat dia menggonggong seperti anjing, lalu merangkak keluar sini. Seperti anjing. Benar. Buat dia merangkak keluar. Seperti anjing. Merangkak keluar. Minta maaf. Cuma kau. Kau pikir kau layak?
Kalau begitu kau cari masalah. Ayo. Buat dia berlutut untukku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Dari mana asalmu, gadis kecil? Beraninya kau membela orang ini? Kusarankan kau untuk minta maaf pada tunanganku. Atau kau takkan tahu apa yang menimpamu. Kau akan membayar untuk ini. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas menerima permintaan maaf kami? Su ini. Dari mana kau menemukan aktris ini? Tunangan. Apa kau punya? Kau pasti takut sekarang. Gadis kecil, kulihat kau cukup cantik. Kenapa kau tidak meninggalkan informasi kontakmu? Biarkan aku menikmati aktingmu. Mungkin kau bahkan bisa menjadi selirku. Tak tahu malu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Jalan, berani kau sentuh aku. Ku bilang padamu, kalian semua mati hari ini. Bahkan Kaisar Langit sendiri tak bisa menyelamatkanmu sekarang. Siapa yang berani menyentuh keluarga Qin dari Kyoto? Apa kau dari keluarga Qin? Memang, aku Qin Yanran, pewaris pertama keluarga Qin Kyoto. Keluarga Qin Kyoto, pewaris pertama. Aku sangat takut. Kau pikir kau bisa naik derajat hanya dengan memakai gaun tiruan dan menjadi seorang putri? Kalian semua kecanduan berpura-pura. Kau bahkan berani menyamar keluarga Qin Kyoto yang terhormat. Putri sulung dari keluarga Qin Kyoto akan menyukai sampah seperti Suwanan. Kecanduan gamor. Kalian orang-orang udik. Kalian akan membayar untuk ini. Huang Xiao, bunuh dia sekarang. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sini? Kerjakan, potong pria itu dan beri makan ikan. Seret wanita itu, keluar, telanjangi dia dan pukul dia sampai mati. Aku berani, kau coba. Buka matamu sialan dan lihat apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Terhormat mengundang Qin Yanran dari keluarga Qin Kyoto. Ayo pergi. Apakah kita benar-benar akan membiarkan pasangan itu pergi semudah itu? Menantu laki-lakiku yang baik. Apakah kita hanya akan membiarkannya pergi semudah itu? Itu adalah Nona Qin dari keluarga Qin Jingdu. Dia adalah pewaris pertama keluarga Qin. Apa Nona Qin dari keluarga Qin Jingdu? Nona Qin. Hanya karena dia layak menjadi pewaris keluarga Qin. Dia tidak lain adalah orang buangan yang ditinggalkan oleh keluarga Qin demi pria liar. Hanya buangan. Akulah pewaris keluarga Qin. Kau adalah pewaris keluarga Qin, Qin Hao. Benar-benar itu wanita yang berbohong. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Aku akan membuatnya menderita setiap penghinaan. Wanita sialan mencoba menipuku padaku. Aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Selamat datang, adikku sayang. Kau benar-benar unik. Kau tidak akan menyerah. Klaimmu sebagai pewaris Qin hanya untuk pria ini kan? Apakah kau? Haruskah aku memanggilmu bodoh? Atau benar-benar bodoh? Qin Hao, apa yang kau lakukan di sini? Aku tentu saja mewakili keluarga Qin di perjamuan kemunculan Kaisar Selatan. Kau di sisi lain. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kepalamu itu. Tunggu saja. Kau akan kembali untuk menikahi pria tua itu. Apa katamu? Aku bilang, wanita yang kau andalkan akan menjadi mainan orang tua. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera berlutut di depan Huang Xiao dan mohon ampun. Jika tidak, aku akan memotong anggota tubuhmu dan mengubahmu menjadi babi manusia. Kau dengar aku. Dia bukan apa-apa. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Berlutut dan minta maaf. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Aku akan menjelaskan semua ini kepadamu nanti. Jelaskan. Jelaskan pantatku. Kau akan menjadi mainan pria tua itu. Lancang, mulut kotormu. Siapa kau, anak kecil? Berani bicara denganku seperti itu? Percayalah, aku akan menamparmu.
Kau bajingan sialan, beraninya kau memukulku. Seseorang tangkap dia. Setelah perjamuan berakhir, aku akan memastikan dia menyesali ini. Matahari besok. Qin Hao demi kita. Sepupu. Masalah ini, mari kita lupakan saja. Sepupu, kau pikir kau siapa? Kau berani bicara tentang sepupu denganku. Kata-kata ini. Kau wanita keji, aku katakan padamu. Menyahlah dari ini. Kalau tidak kubunuh kau bersama dia, kau cari mati. Cukup, jangan memperkeruh suasana. Bajingan ini berani menghinamu begitu. Bagaimana aku tega melihatmu menderita seperti ini? Sekarang juga akan kubuat dia berlutut dan minta maaf. Kau ini apa? Berani kau menyuruhku berlutut? Minta maaf padamu? Aku Kaisar Selatan yang agung. Berani melakukan apa saja. Kaisar Selatan yang mulia. Kalau begitu perlihatkan segel kekaisaranmu. Perlihatkan pada semua orang. Segel kekaisaran sedang tidak kubawa saat ini. Kau bahkan tidak punya sigil kekaisaran. Tapi kau berani menyamar sebagai beliau di hadapanku, Qin Hao. Karena kau tak pedulikan persaudaraan kita. Setidaknya kau hormati keinginan nenek kan? Nenek tua bangka itu tidak bisa mengaturku. Nenek. Kau. Dasar manusia tak berguna. Kau benar-benar pembawa sial. Menikahi istri, tapi tak disentuh. Berikan dia padaku. Sekarang kau akhirnya punya tunangan. Dan dia akan menikah dengan lelaki tua hidung belang. Suwanan. Suwanan. Kau benar-benar pecundang. Tuan Muda Huang, benar. Dia Suwanan. Memang pantas jadi pecundang. Aku penasaran apa Qinian Ren ini. Semurni istrimu dulu. Sesempit milikmu. Aku ingin mencobanya. Oh Tuan Muda Huang, kau nakal sekali. Cukup. Apa? Kau mau memukulku lagi? Aku takkan hanya memukulmu, tapi akan kubunuh kau. Dia menyerang. Kau kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu pesta penobatan Kaisar Selatan? Bajingan ini. Kau tamat. Kau mati hari ini. Ayah, anak ini tak tahu sopan santun dan akibatnya. Dia berani membuat masalah di pesta penobatan Kaisar Selatan. Bunuh dia sekarang. Dasar bedebah. Kau cari mati. Seseorang. Seret orang ini keluar. Dan buang dia ke sungai Huangku untuk pakan ikan. Tunggu Tetua Huang. Bagaimanapun juga hari ini adalah pesta penobatan Kaisar Selatan. Kita punya banyak tamu. Akan lebih baik jika kita pindah ke ruangan lain. Tunggu saja. Akan kubuat kau menyesal hidup di dunia ini, Suwanan. Ajalmu akhirnya tiba. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Kata-kata yang sama ini juga untuk kalian semua. Tahun depan hari ini adalah hari kematian kalian. Bawa mereka pergi. Berlututlah di hadapan Kaisar Selatan. Apa? Dia Kaisar Selatan? Tetua Huang? Bukankah kau baru saja mencoba membunuhku dan kalian juga? Ayo, serang aku. Su menerima tantanganmu. Ampuni aku Kaisar Selatan. Ini semua salahku. Aku buta akan kebesaranmu. Keluarga Huang kami akan menyerahkan semua harta kami. Kami mohon, ampuni nyawa kami. Kaisar Selatan. Kaisar Selatan, kasihanilah. Wanan aku. Mohon padamu, jangan bunuh aku. Ini semua Huang tahu. Dia mengancamku. Semuanya direncanakan olehnya. Dia menghancurkan ikatan pernikahan. Dia bilang, kalau aku tidak tetap bersamanya, dia akan membunuhku. Wanan, kumohon, kau harus membelaku. Kau perempuan, beraninya kau menjebakku. Kaulah orangnya yang meremehkan Kaisar Selatan. Kaulah, ini semua salahmu. Kau berani menuduhku palsu, akan kubunuh kau. Tetua Huang, sesuai keinginanmu, aku akan memberimu kesempatan. Lakukan gerakanmu. Jika kau memuaskanku, aku akan mengampuni keluargamu Huang. Aib ini mempermalukan keluarga Huang. Jangan khawatir Kaisar Selatan. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Tetua Huang, apa kau pikir ini cukup? Ayah.
Kaisar Selatan, anak durhaka ini, telah menyinggung Kaisar Selatan. Ini adalah tindakan pengkhianatan besar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Huang Wen memutuskan hubungan dengan anak ini. Aku mohon pengampunan dari Kaisar Selatan. Betapa kejamnya tetua Huang. Mampu membunuh anakmu sendiri. Sungguh mengagumkan. Selama Kaisar Selatan mengampuni pelanggaranku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bersedia melakukan apa saja. Mulai sekarang, keluargaku Huang akan menjadi anjingmu yang setia. Aku mohon pengampunan dari Kaisar Selatan. Wanan, tolong, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak ingin mati. Wanan, aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Kau bajingan. Ini semua salahmu. Bahwa keluarga Huang kita telah menderita bencana seperti itu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah mantan istri Kaisar Selatan. Bahkan dia tidak bilang akan membunuhku. Kau tidak bisa menyentuhku. Mati sana. Saat aku turun, sampaikan pesan kepada anakku. Katakan padanya bahwa sebentar lagi orang tuanya akan secara pribadi mengirim Zuwana turun untuk bergabung dengannya. Sedangkan kau tidak akan mati sendirian. Cepat atau lambat aku akan membawa orang tuamu ke sana untuk menemanimu. Mengenai permintaanmu agar aku menyerah, aku setuju. Tapi aku hanya punya satu syarat. Kepala Zuwanan akan kuambil sendiri. Yang mulia, bagaimana kita akan menangani kepala keluarga Huang sekarang? Haruskah kita membunuhnya? Biarkan dia hidup untuk saat ini. Keluarga Huang seperti anjing liar sekarang. Tapi begitu dia kehilangan akal, dia akan cepat mengkhianati kaki tangannya. Setelah seluruh kebenaran terungkap, tidak akan terlambat untuk membunuhnya nanti. Keluarga Huang masih punya kaki tangan. Dulu, saat aku lupa di medan perang, itu karena ada yang berkomplot. Tapi sampai hari ini, aku belum tahu siapa itu. Tapi kali ini, setelah melihat Huang Wen, aku punya firasat bahwa jika aku bisa mengungkap kebenaran darinya, aku pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Awasi keluarga Huang dengan cermat. Aku punya firasat bahwa ikan besar di belakangnya akan segera melompat keluar. Ya, yang mulia, aku akan mengatur seseorang segera. Bagaimana dengan pesta perkenalan? Haruskah kita melanjutkannya? Batalkan pesta perkenalan. Bilang saja perang perbatasan genting. Dan aku sudah pergi ke garis depan. Iya. Yanran, Wanan, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau menangis? Aku baik-baik saja, Yanran. Aku sudah mengurus beberapa hal, tapi masih ada beberapa urusan mendesak yang perlu ditangani. Aku akan mencarimu ketika aku sudah menyelesaikan semuanya. Menyelinap ke sini untuk pertemuan rahasia. Perang di garis depan sedang sengit. Pesta penyambutan kaisar telah dibatalkan. Yang mulia sudah pergi ke garis depan. Sandiwara ini yang kau atur sudah berakhir. Pesta penyambutan kaisar dibatalkan. Dan aku akan segera menuju ke garis depan. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kau adalah kaisar lagi. Hentikan gertakanmu. Jika kau kaisar, apakah adikku akan menikah dengan orang tua? Sebagai selir, kau hanya omong kosong. Kau tidak berguna. Yanran, apa kau percaya padaku atau tidak? Wanan, aku hanya berharap, bisakah kau mengukir kata-kata ini di hatimu? Aku sungguh tidak ingin mendengar siapa kau. Juga tidak peduli siapa kau. Aku hanya menginginkanmu. Orang ini, gelarmu atau statusmu, sama sekali tidak penting. Sungguh mengharukan. Kuharap adikku tersayang bisa setenang ini saat dia menikah sebagai selir. Sudah cukup. Cukup. Yanran, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Aku hanya berharap semuanya berjalan baik untukmu. Musuh Kaisar Selatan telah mundur. Bajingan-bajingan kecil ini benar-benar takut pada kekuatan ilahi Kaisar Selatan. Dengan Kaisar Selatan Sia Agungku, pasti akan aman selamanya. Mundurnya para penjahat ini bukanlah tujuannya.
Tujuan kita bukan untuk mereka, tetapi untuk menemukan dalang sebenarnya di balik layar. Ya, Kaisar Selatan, anjing-anjing yang kau suruh kuawasi, secara diam-diam, semuanya di bawah kendaliku. Jika ada sedikit saja gemerisik daun, aku akan lapor segera. Baik, bagaimana kabar Yanran? Yanran, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi pada Yanran? Nona Qin, setelah kembali dari Songhai, ditelan di tahanan rumah oleh keluarga Qin. Keluarga Qin bahkan mengancam Nona Qin untuk menikah dengan Song, Tuan Besar. Nona Qin lebih baik mati daripada menyerah. Bajingan Qin Hao itu benar-benar menggunakan nyawamu untuk mengancam Nona Qin. Demi dirimu Nona Qin, dia harus setuju. Beraninya mereka menyakiti tunanganku. Mereka semua pantas mati. Kerahkan pasukan segera. Ikut aku kembali ke Kyoto untuk membunuh ayah. Setelah Qin Yanran menikahi orang tua dari keluarga Song itu, aku bisa mengamankan posisi pewaris. Maka keluarga Qin akan menjadi milik kita. Memang kita ayah dan anak. Akhirnya sampai juga. Ku dengar, si tua bangka Song itu cabul. Dia sering cari cara untuk menyiksa perempuan. Qin Yanran itu, jalang kecil itu, setelah menikah. Siapa yang tahu bagaimana dia akan diperlakukan? Rasakan itu. Siapa suruh dia merebut posisiku sebagai pewaris? Kuharap si tua cabul itu menyiksanya sampai mati. Baiklah, Tuan Muda Song akan segera turun dari pesawat. Kali ini, kita harus menjamunya dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan. Tuan Muda Song kembali dari perjalanan bisnisnya. Pengawalan pesawat tempur sungguh benar-benar berkelas. Hanya kalah dari 5 keluarga besar Jingdu, keluarga Song. Kali ini, kita harus memupuk hubungan ini. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan akur dengan anak itu Song Mingyi. Song Mingyi untuk membantu keluarga Qin kita. Tuan Muda Song, Anda sudah tiba, ayo pergi. Akhirnya kau datang juga. Omong kosong, pernikahan kakakku. Tentu saja aku kembali. Ngomong-ngomong, di mana Yanran? Kenapa dia tidak menjemputku? Qin Yanran, dia di rumah, menunggu Tuan Muda Song. Jika aku tahu Tuan Muda Song akan kembali dengan pengawalan pesawat tempur, acara yang begitu megah, aku akan membawa seluruh keluarga. Sayang sekali. Jet tempur. Apa ayah dan anak ini? Bodoh, bagaimana mungkin aku mengatur pengawalan jet tempur? Tapi karena kedua idiot ini mengatakan demikian, aku akan ikut bermain. Tentu saja, keluarga Song kami hanya kalah dari 5 keluarga besar. Qin Yanran bisa menikah dengan keluarga Song kami adalah berkah yang keluarga Qinmu pupuk selama 8 generasi. Benar-benar, Tuan Muda Song benar. Jadi keluarga Qin kita. Bagaimana sampah sepertimu bisa berakhir di sini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluargamu, menyelesaikan dendam. Kau hanya sampah. Kau berani datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Qin kami. Apa kau pikir ini Songhai? Camkan ini. Ini Jingdu. Zuananan. Kurasa kau pernah terbentur di medan perang. Otakmu penuh air hujan. Kau. Bagaimana? Kau mau cari gara-gara? Kau tahu siapa ini? Kenali dia. Ini putra sulung keluarga Song, Tuan Muda Song. Betul. Ini putra sulung keluarga yang hanya kalah dari 5 keluarga besar Jingdu. Tuan Muda keluarga Song dengan jet tempur, pengawal. Dan kau masih berani bertindak di depannya. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pengawalan jet tempur. Kau mungkin tidak tahu jet tempur itu mengawalku. Hanya sampah. Dan kau pikir kau pantas dikawal jet tempur? Aku membencimu, tak tahu malu. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengan keluarga Song kami? Keluarga Song kami hanya kalah dari 5 keluarga besar. Kau dan pengawalan jet tempurmu. Apa kau ini? Apakah 5 keluarga besar itu hebat? Dibandingkan denganmu, kau bukan siapa-siapa. Kau dengar itu? 5 keluarga besar. Di mataku, kau kurang dari bukan siapa-siapa. Kau cuma selevel di bawah. Tuan Muda Song dari 5 keluarga besar masih berani berdiri di hadapanku, menggonggong seperti anjing. Benar-benar orang bodoh. Kau tak menghormati keluarga Song sedikit pun. Tapi kau bahkan berani menantang 5 keluarga besar. Apa kau sudah makan empedu beruang dan jantung macan? Tuan Muda Song, biar ku beritahu satu hal lagi. Sampah kecil di depanmu ini juga kekasih Qin Yanran. Memang Tuan Muda Song, Qin Yanran jauh-jauh datang ke Songhai hanya untuk bertemu sampah kecil ini. Sepertinya kau dan Qin Yanran punya hubungan spesial. Datang ke sini hanya untuk bertemu sundal kecil itu. Jaga mulut kotormu itu. Ini bandara. Aku tak ingin membunuh orang di sini.
Lucu, aku juga tak ingin membuat keributan besar denganmu di bandara. Aku suka bermain-main, terutama yang seperti kucing bermain dengan tikus. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri saat Qin Yanran menikah dengan keluarga Song kami. Menjadi selir kakakku. Oh ya, seorang pembantu penghangat ranjang. Kalau begitu ku beri kau nasihat, saatnya tiba. Aku akan membuat keluarga Song berharap mereka mati. Anjing bermulut tajam. Kuharap saatnya tiba. Tulangmu akan sekeras mulutmu. Jangan datang memohon belas kasihan. Ku kembalikan kata-katamu itu padamu. Saatnya tiba. Jangan kau berani memohon belas kasihan. Baiklah, aku tunggu. Kuharap kau hidup untuk melihat hari itu. Bocah, kau sudah tamat menyinggung Tuan Muda Song. Rumput di kuburanmu mungkin setinggi 1 meter. Tahun depan, aku juga punya beberapa patah kata untukmu. Bagaimanapun kau menyakiti Yanran, saatnya tiba. Aku akan membalasmu setimpal. Aku akan menunggu. Lanjutkan. Kenapa buang-buang kata pada orang yang sekarat? Kau tak takut sial? Yan Qingzhou, kepala 5 keluarga besar Kaisar Selatan, meminta kehadiran Anda. Orang ini sejak meninggalkan Changning untuk memimpin keluarga Yan. Tanpa disangka, hanya dalam beberapa tahun singkat telah menjadikan keluarga Yan kepala 5 keluarga besar. Sepertinya, dia juga telah menanggung cukup banyak. Kaisar Selatan, Yan Qingzhou selalu berbakat dalam bisnis, dan dia ke ibu kota atas perintahmu ke Kyoto untuk menyelidiki kejadian itu. Jika dia tak bisa menanganinya, 5 keluarga besar, posisi kepala, Anda tak perlu melakukannya sendiri. Aku akan memberi mereka pelajaran. Baik Kaisar Selatan, titah Kaisar bagai gunung. Jika dia tak punya kekuatan ini, dia benar-benar tak layak. Pasukan Changning kita, kalian cari Qingzhou dulu. Aku mau keluar. Kaisar Selatan telah memerintahkan bawahannya untuk menemani Anda. Tak perlu, aku pergi sendiri. Kau bajingan. Berani bicara sepatah kata lagi tentang tak menikahi Tuan Besar Song. Kau coba saja, lihat saja kalau aku mematahkan kakimu. Aku ini putrimu sendiri. Apa kau benar-benar tega mau membiarkanku menikah dengan orang yang hampir masuk liang lahat? Ya, kita cuma punya 1 anak perempuan, Yanran. Apa kau tega membiarkan dia menikah dengan aki-aki bangka? Adik ipar, perjanjian nikah ini sudah ditetapkan oleh Tuan Besar. Bukan hakmu, seorang perempuan, untuk ikut campur di sini. Iya, Bibi. Meskipun Tuan Besar Song sudah sepuh, tapi, kalau Qin Yanran menikah dengannya, statusnya di masa depan pasti akan tinggi dan berkuasa. Itu berkah yang tak mungkin dia dapatkan dalam 8 kehidupan. Dan, itu juga bisa membuat keluarga Qin dan Song bersekutu, memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat keluarga Qin lagi. Kau pasti tidak mau melihat status keluarga Qin jatuh lagi kan? Yang kau pedulikan cuma keluarga Qin, tapi aku cuma peduli pada anakku. Dan Nanek juga bilang, dia tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa kalian harus jadi orang munafik dan memaksa Yanran untuk menikah dengannya demi keluarga Qin? Yanran harus menikah dengannya. Apa maksudmu demi keluarga Qin? Kau cuma mau mendapatkan saham perusahaan. Kau takut aku akan mengambil warisan. Itulah kenyataannya kan, kalau keluarga Song begitu bagus. Kenapa kau tidak menikah dengannya saja? Kurang ajar. Aku paman keduamu. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Kakak sebagai anak keluarga Qin, dia tak boleh lepas dari keluarga Qin. Dia berani menyinggung orang tua dan berbicara tidak sopan. Aku tidak tahu apa yang Yanran pelajari selama ini di perusahaan. Kurasa cuma berduaan dengan si brengsek itu. Merayu dan main mata. Itu saja. Kalau tidak, keluarga Qin tidak akan jatuh seperti ini. Ini semua salahnya. Untungnya ayahku membuat rencana tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Qin sudah hancur sejak dulu. Beraninya kau memfitnah ayahku. Apa kau punya hati nurani? Qin Hao, alasan sebenarnya dari kejatuhan keluarga Qin. Apa kau tak tahu? Kalau bukan karena kau mengacau dan mengalihkan kesalahan padaku, apa kita akan berada di situasi ini hari ini? Sudahlah Qin Yanran. Kau yang melakukan semua itu sendiri. Berhenti memfitnahku. Chen Shan, keluarga Qin sedang jatuh sekarang. Apa kau benar-benar akan demi keluarga menghancurkan anakmu sendiri? Menghancurkan seluruh hidupnya. Menghancurkan seluruh hidupnya. Cukup, masalah ini sudah diputuskan. Tuan Muda Song akan datang besok jika ada yang salah. Sementara itu, jangan salahkan aku kalau aku tidak akan berbelas kasihan. Hukum keluarga berlaku untuk semua. Adikku sayang, kau seharusnya menerima kenyataan. Lagi pula ini sudah final. Perjuanganmu sia-sia.
Siapa bilang ini sudah kepastian? Suanan. Wanan. Kau. Yanran adalah wanitaku. Menghancurkan seluruh hidupnya. Akan kubalas kau 100 kali lipat. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tak bisa ikut campur dalam urusan ini. Kau harus pergi sekarang. Tidak apa-apa. Aku kembali. Khusus untukmu. Selama aku di sini tak seorang pun bisa memaksamu melakukan apapun. Suanan, beraninya kau mengganggu rumah keluarga Kim kami. Kakak, kau lihat itu? Ini adalah mantan pewaris utama keluarga Kim kita. Memelihara pria di luar. Dan tak hanya itu, malah membawanya kembali ke sini. Betapa tak tahu malunya. Ucapkan satu kata lagi, dan aku bersumpah akan merobek mulut kotormu itu. Saya, paman kedua Kim Yanran. Apakah aku salah bicara? Bisakah kau memukulku? Kim Tianwen, jangan keterlaluan. Keterlaluan, setiap kata yang kukatakan, itu benar. Katakan padaku, bukankah kau kekasihnya? Aku harus bilang. Sosok adikku. Sungguh. Tiada duanya. Di seluruh Kyoto. Dia termasuk yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik. Tapi sayang sekali, dia takkan menjadi milikmu lagi. Melainkan, milik si tua bangka dari keluarga Song itu. Pria yang hampir masuk kubur. Gigiku. Kau binatang. Kau berani. Beraninya kau memukul anakku. Aku takkan hanya memukulnya. Aku juga akan memukulmu. Ayah. Jangan khawatir, dia takkan mati. Tapi jika kau tidak membawanya keluar dari sini sekarang juga, aku takkan ragu untuk memastikan dia mati di sini. Tunggu saja kau. Wanan, meskipun kau telah menyelamatkan Yanran kali ini, kau juga telah menyebabkan bencana besar. Kau telah memukul Kim Tianwen dan putranya. Tak bisa ditebak bagaimana mereka akan mengadu pada Tuan Besar. Bibi, jangan khawatir. Aku takkan membiarkan apapun terjadi pada Yanran. Tak berguna, tak punya kekuatan, dan tak punya uang. Hanya itu dirinya. Dia masih membohongi dirinya sendiri dengan berpikir bisa melindungi Yanran. Kau, dengan tindakan nekat yang baru saja kau tunjukkan. Tuan Song mungkin sedikit tua. Tapi jika Yanran menikah dengannya, dia akan mengendalikan seluruh keluarga Song. Lalu, dia bisa membantu kita, dan keluarga Kim akan naik daun. Lalu dia akan menjadi dermawan terbesar keluarga Kim kita. Sungguh dermawan yang baik untuk keluarga Kim. Mengorbankan kebahagiaan putrimu demi kejayaan. Apakah ini yang seharusnya dilakukan seorang ayah? Kau, ayah, apakah aku hanya alat di matamu? Sekadar instrumen? Bajingan. Kau adalah putriku, putri Kim Senshan. Aku membesarkanmu. Selama ini, kau mengorbankan kebahagiaanmu untukku. Apa salahnya? Kenapa tidak? Kim Senshan, apa kau sudah gila? Aku melihatmu memanfaatkan kebahagiaan putrimu sendiri untuk membuka jalan bagi Kim Tianwen dan putranya. Apa kau masih pantas disebut ayah? Keluar, ucapkan satu kata lagi, dan aku akan mati di sini di hadapanmu. Biar ku beritahu, Tuan Besar sudah memberi perintah. Bahkan jika Yanran tak setuju itu, takkan masalah. Dan kau, biar ku beritahu, dengarkan baik-baik. Kau, manusia nggak guna. Apa yang bisa kau berikan untuk Yanran? Aku bisa memberinya kebahagiaan. Kehidupan yang penuh sukacita. Omong kosong. Yanran, kau tetap di sini dan bicara dengan Wanan. Ibu mau masak makan malam. Ngapain kau balik lagi ke sini? Aku kembali untuk melindungimu. Aku tak butuh perlindunganmu. Apa kau tahu kalau keluarga Kim sekarang sarang naga kandang macan, dan kau baru saja melukai Kim Tianwen dan putranya? Pergi, aku yang akan menanggung akibatnya sendiri. Bodoh, aku kembali untuk melindungimu. Bagaimana mungkin aku membiarkan kau menderita lagi? Bagaimana kau akan melindungiku? Apa kau tahu kalau kedudukan keluarga Song saat ini kedua setelah 5 keluarga besar? Dan kalau kau menyinggung mereka, kau akan mati. Pergi. Yanran, percayalah padaku. Tunggu sampai aku menguasai dunia. Lalu, aku akan kembali dan menjadikanmu istriku. Baiklah, aku akan menunggu. Kau harus pergi, antara kau dan aku. Janganlah kita bertemu lagi. Urusanku.
bukan urusanmu. Yanran, percayalah padaku. Aku telah memenuhi janji kita. Aku kembali kali ini untuk secara sah menjadikanmu istriku dengan mas kawin 10 mil merah dan kerajaan sebagai hadiah pertunanganku. Cukup, aku tak mau dengar dan aku tak mau melihatmu lagi. Pergi, Yanran, ku bilang pergi, kau dengar aku. Baiklah. Yanran, jangan menangis. Aku akan menurutimu. Aku pergi sekarang. Yanran, ibu akan membantumu pergi, oke? Kau harus kabur jauh-jauh. Lari sejauh yang kau bisa. Jangan pernah kembali. Kalau tidak, Tuan Besar akan mengirimmu pergi lagi. Tapi Bu, kalau aku kabur, bagaimana nasibmu, anakku yang bodoh? Selama kau bahagia dan sehat, ibu rela menanggung kesulitan apapun. Ibu sudah menabung uang selama bertahun-tahun. Ambil uang ini dan tinggalkan ibu kota. Jangan pernah kembali. Kabur kemana? Ibu, apa kau tahu? Kalau seluruh keluarga Song mengawasinya, kalau kau membiarkannya kabur, bagaimana nasib keluarga Kim kita? Bagaimana nasibku? Aku lebih baik menderita sendiri daripada melihat putriku kesakitan. Lepaskan aku. Tidak, aku tak akan lari. Kumohon, tolong lepaskan ibuku. Kau sendiri yang bilang. Ibu, kau baik-baik saja. Yang Mulia Kaisar Selatan, bangkitlah. King Zhu, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Yang Mulia bercanda untuk menyelesaikan tugas yang Mulia percayakan padaku. Dan demi kedamaian semua, sedikit kesulitan bagiku. Bukan masalah. Yang Mulia, bagaimana perkembangannya? Peristiwa tahun itu hampir sepenuhnya diselidiki. Seperti yang Mulia duga, orang di balik semua ini memang bersembunyi di ibu kota. Dan mereka sedang bersiap untuk memicu konspirasi yang lebih besar. Lanjutkan sesuai rencana. Karena para badut loncat ini ingin mengadakan pertunjukan besar, maka kita harus beri pertunjukan bagus. Sekarang, kelima keluarga besar ibu kota, semuanya dalam genggamanku. Selama Kaisar perintahkan, kelima keluarga besar pasti akan berkorban apapun dan mati tanpa mengeluh. Luka-lukamu, kenapa belum sembuh juga? Semuanya luka lama, tapi bukan masalah serius. Kami pasukan Changning tidak terganggu oleh luka ringan itu. Meridian yang tersumbat, yang stagnan di dalam tubuh. Ini tampaknya luka baru. Kau telah beradu pedang dengan seseorang, kan? Mereka yang bertanggung jawab. Mereka ingin mengganti kepala kelima keluarga besar, mengambil kendali untuk diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka datang untuk membunuh anjing-anjing ini. Mereka sedang mencari mati preman-preman berdarah ini. Mereka hanya tahu cara menggunakan taktik licik ini. Jika bukan karena gambaran yang lebih besar, hari ini aku akan menghabisi mereka semua. Kaisar Selatan, tenangkan dirimu. Ini hanyalah tipuan kecil. Meskipun aku agak terluka, aku punya beberapa petunjuk. Bahkan aku telah mendapatkan beberapa informasi yang bahkan lebih penting. Petunjuk apa? Orang yang kau suruh selidiki. Mereka memang ada di ibu kota. Sepertinya ambisi mereka cukup besar untuk berpikir mereka bisa menyusun rencana yang begitu teliti. Tapi yakinlah Kaisar Selatan, semua pengerahan sudah siap. Banyak saudara pasukan Changning kita telah berangsur-angsur memasuki kota. Ketika saatnya tiba untuk menunjukkan tangan kita, mereka tidak akan mudah. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tapi lukamu masih memprihatinkan. Kebetulan aku sedang bebas saat ini, jadi biarkan aku menyembuhkanmu. Kaisar Selatan, dengan urusan penting seperti itu, lukaku bukan apa-apa. Kurangi bicara. Duduk bersila dengan cepat dan bersihkan pikiranmu. Aku akan menyembuhkanmu. Setelah kau batuk darah ini, itu berarti kau baik-baik saja. Namun, jangan lengah. Kau masih perlu hati-hati, memulihkan diri selama 3 atau 4 hari. Apa yang kau lakukan? Yang Mulia Kaisar Selatan, aku tidak akan pernah lupa. Aku bersumpah, aku akan berkorban apapun untukmu, dan tetap setia selamanya. Bodoh. Ngomong-ngomong, orang tua bangka dari keluarga Song itu kata ingin makan daging angsa. Dia berani berniat pada Monakin. Haruskah aku bertindak dan melenyapkan keluarga Song? Situasi di ibu kota sedang bergejolak sekarang. Dekret Kaisar Selatan juga hilang jika kita memperingatkan mereka. Karena keluarga Song, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Lebih baik mengamati badut-badut tak berarti ini dan melihat bagaimana mereka bersekongkol. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Song bertindak begitu arogan. Bawahan ini telah mendengar bahwa seorang anak keluarga Song yang bejat berani mengejek Kaisar Selatan di bandara. Orang seperti itu harus dijadikan contoh untuk mencegah orang lain. Anak manja kayak itu sudah tidak perlu khawatir. Cukup cari seseorang untuk mendisiplinkannya. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi Song Zui dengan ketat. Jika dia bergerak, aku akan melaporkannya dengan setia kepada Kaisar Selatan.
Kaisar Selatan, tugas yang kau berikan kepada Changlong, semuanya telah diatur, semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu saat yang tepat. Ini adalah masa penuh gejolak lainnya. Ngomong-ngomong Yandran, apakah ada masalah lebih lanjut mengenai Nona Qin selain dikurung? Tidak ada masalah, dekret Kaisar Selatan masih hilang. Kami telah mengatur orang di kediaman Huang. Tidak ada masalah. Changlong dan Yan Qingsu belum menyadari ada yang salah. Sepertinya orang-orang ini sangat menghargai dekret Kaisar Selatan. Hanya saja tidak jelas. Apa gunanya? Hanya sebuah token logam bagi mereka. Kaisar Selatan, bagimu, itu hanyalah sebuah token logam belaka. Tetapi untuk orang lain, itu mewakili kekuasaan tertinggi. Kekuasaan. Bukankah begitu? Apa yang terjadi? Ibu Qin mencoba membantu Nona Qin melarikan diri kemarin. Tetapi, Qin Xianshan menemukannya. Dia kemudian melukai Ibu Qin dengan parah. Nona Qin ditempatkan di bawah tahanan rumah. Dan kemudian, lalu, untuk melindungi ibunya dari bahaya lebih lanjut, Nona Qin setuju. Tapi Qin Hao yang menjijikan itu memberitahu kepala keluarga Qin. Sang kepala keluarga sangat marah dan sedang bersiap untuk menegakkan hukum keluarga di kediaman keluarga Qin. Menegakkan hukum keluarga pada Yanran. Mereka pasti bosan hidup. Yanran, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Kakek, apa salahku? Dasar bocah kurang ajar. Bahkan di saat seperti ini, kau masih belum tahu pelanggaranmu. Berlutut. Sejak menjadi Qin Group, pewaris utama, seluruh Qin Group di bawah kepemimpinanku telah melihat laba bersih tahunan mencapai ratusan miliar. Aku memimpin Qin Group ke puncaknya. Aku juga. Nona Qin ditempatkan di bawah kurungan. Tapi karena dia, keinginan egois Qin Hao telah mendorong seluruh keluarga Qin ke dalam jurang. Aku menahan tuduhan palsumu. Aku menoleransi itu. Tapi sekarang kau ingin aku menikahi pria tua untuk menyelamatkan muka keluarga Qin, untuk memulihkan kedudukan keluarga Qin. Maaf, aku Qin Yanran tidak bisa melakukannya. Dasar bajingan. Aku kakakmu. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku, kakek. Mengapa repot-repot marah dengan ini, bocah kecil? Kau harus menjaga kesehatanmu. Ya ayah, kau harus menjaga kesehatanmu. Kakak, apa kau lihat itu? Begitu bodoh dan sombong. Sungguh menyebalkan. Beraninya dia melawan ayah kita. Dasar bajingan. Kau telah benar-benar mempermalukan pendidikan keluarga Qin. Kau benar-benar berani berbicara kepada kakakmu seperti itu. Apa aku punya kakak seperti itu? Di mataku, aku hanya punya nenek yang merawatku sepenuh hati. Bukan kepala keluarga Qin yang, demi kepentingan keluarga, demi keinginan egoisnya sendiri, meninggalkanku seperti sepatu usang. Kau aib. Aku aib. Lalu apa dia? Menghabiskan hari-harinya dengan pesta pora, bertindak sembrono, sebagai manajer perusahaan, namun menyalahgunakan kekuasaannya, memperlakukan perang bisnis seperti permainan anak-anak, menyebabkan kita kehilangan. Qin Hao, apa aku salah? Sementara, aku berjuang untuk seluruh keluarga. Untuk seluruh perusahaan, memeras otak. Kau tidak berpikir tentang bagaimana keluar dari masalah, tetapi malah memikirkan mencari jalan pintas. Dan kau, apa kualifikasimu untuk memimpin keluarga Qin? Qin Xianshan, lihat. Makhluk macam apa yang kau besarkan? Ini benar-benar manusia tak tahu diuntung. Kau baik-baik saja. Lepaskan aku. Bajingan. Berlututlah di hadapanku. Tolong tenang. Tuan Muda Song akan segera tiba. Kami semua mengandalkanmu untuk membangun hubungan dengan Tuan Muda Song. Keluarga Qin telah melahirkan manusia tak tahu diuntung seperti ini. Kita benar-benar terkutuk selama 8 kehidupan. Ada apa Pak Tua? Kenapa kau begitu marah? Oh Tuan Muda Song, akhirnya kau tiba. Silakan masuk, silakan masuk. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song, akhirnya kau di sini. Aku ingin tahu, apakah kau puas dengan pengaturan kami kemarin? Harus kuakui kalian berdua benar-benar memahamiku. Kedua gadis itu sungguh hebat. Teknik mereka luar biasa. Halus. Ayah, ini Tuan Muda Song. Kali ini, aku datang khusus untuk keluarga Song. Perihal memilih istri untuk Tuan Besar. Oh, Tuan Muda Song sungguh sosok pria yang gagah. Layak menjadi pewaris keluarga Song. Hao Er, kau harus belajar dari Tuan Muda Song. Belajarlah yang rajin. Jangan seperti si tak tahu diuntung itu. Belajarlah.
Astaga, Qin Yanran ini sungguh luar biasa. Jika dia menikah dengan kakakku, bukankah itu sia-sia? Tidak mungkin. Aku harus mendapatkannya sebelum kakek. Dapatkan dia. Kau Qin Yanran kan? Kepribadian yang cukup menarik. Kukatakan padamu, semakin kau seperti ini, semakin aku menyukaimu. Karena tuan muda ini suka rasa penaklukan. Aku membencimu. Bajingan. Beraninya kau tidak sopan kepada tuan muda Song. Apa kau pikir aku benar-benar tidak berani menggunakan disiplin keluarga padamu? Bagaimana kalau pakai disiplin keluarga? Aku tetap mengatakan hal yang sama. Masalah ini menyangkut kebahagiaanku. Aku sama sekali tidak akan setuju. Kau benar-benar macan tutul yang tak bisa berubah bintiknya. Inilah putri yang kau besarkan. Tidak menghormati orang tua, membantah atasan, dan memperlakukan tamu kehormatan keluarga Qin kita. Seperti ini. Lihat ini menurut hukum keluarga. Bagaimana ini harus ditangani? Menurut aturan keluarga, dia harus dicambuk 30 kali. Shin San jangan. Yanran lemah sekarang. Bagaimana dia bisa tahan 30 cambukan? Jika kau ingin memukul seseorang, pukul aku. Ibu jangan lakukan ini. Inilah putri baik yang kau besarkan. Minggir. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga hari ini. Paman, Yanran ini adalah putrimu sendiri. Untuk memastikan keadilan keluarga Qin kita. Bagaimana kalau aku yang menjalankan hukum keluarga? Kakek bagaimana menurutmu? Bagus. Untuk menghindari kecurigaan, biar Hao Er yang melakukannya. Hao Er. Di depan Tuan Muda Song, kau tidak boleh memutarbalikkan hukum. Kau mengerti? Aku selalu memisahkan urusan publik dan pribadiku. Bagaimana mungkin aku memutarbalikkan hukum? Benar. Adik kecil. Kau setuju kan? Qin Yanran, oh Qin Yanran. Kau berani bicara seperti itu di depan kakek? Kalau aku tidak, menghajarmu sampai babak belur hari ini. Menghajarmu. Aku akan membuang nama keluarga Qinku. Adik kecil. Jangan salahkan kakakmu. Karena kejam. Ini terutama karena kau melanggar hukum keluarga. Dan hukum keluarga tidak bisa dilanggar. Kakak. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau mau melakukannya, lakukan saja. Ngapain banyak bacot? Yanran kau. Kalau kau benar-benar tidak bisa, akui saja kesalahanmu. Tuan Besar Yanran adalah orang yang melihatmu tumbuh dewasa. Apa kau tega melihatnya menderita? Hukuman keluarga. Dan kau. Apakah Yanran benar-benar putrimu? Apa kau pantas disebut ayah? Kalau aku tahu sebelumnya bahwa bocah cilik ini, serigala yang tidak tahu berterima kasih. Saat dia lahir, seharusnya aku mencekiknya sampai mati. Mencekiknya. Hao Er. Lakukan. Iya kakek. Tunggu sebentar. Aku ingin bicara. Tuan Muda Song, silakan bicara. Iya Tuan Muda Song. Silakan bicara. Kami semua mendengarkan. Qin Yanran, selama kau setuju untuk bergabung dengan keluarga Song kami, aku bisa membujuk kakek untuk membebaskanmu dari hukuman. Aku juga bisa bicara baik-baik untukmu di depan kakakku. Mungkin di masa depan, kau akan menjadi penguasa keluarga Song kami. Kalau begitu aku akan mengambilmu, dan seluruh keluarga Song akan menjadi milikku. Tawaran Tuan Muda Song memang menggoda. Tapi bagiku, si tua bangka menjijikan itu, Tuan Besar Song tua itu, aku tidak akan pernah menikahinya. Dengar baik-baik. Saya tidak akan pernah menikahinya. Baiklah, karena Nona Qin menolak ajakan baik-baik, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Muda Qin lakukan. Oh iya. Jangan pukul wajahnya.
aku akan merasa sedih. Baiklah. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Karena kau tidak ingat, maka hari ini aku akan membantumu mengingatnya. Tetua Qin, kau benar-benar sudah tua. Pikiranmu sudah tidak bekerja lagi. Kau ingin pamer baiklah. Tapi kau berani menyentuh wanitaku. Apa kau percaya? Saat ini juga, aku akan mematahkan tulang-tulang tuamu. Suanan, kau berani sekali. Ayah, orang ini Suanan. Bocah cilik ini, orang liar dari luar ini. Suanan, aku beri kesempatan di bandara. Kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau masih datang kepadaku. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Berlututlah di depanku sekarang, bersujud dan minta maaf. Lalu keluar dari keluarga Qin. Putuskan sebuah hubungan dengan Qin Yanran. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Tuan Muda Song bermurah hati. Dan tidak akan repot-repot dengan orang kecil sepertimu. Tapi, kau menerobos masuk rumah keluarga Qin kok hari ini. Kau bahkan berani melukai Hao Er. Ini tamparan di wajah keluarga Qinku. Namun, Tuan Muda Song telah bicara. Patahkah kaki anjingmu sendiri. Dan keluarlah. Siapa yang memukulmu? Bukankah sudah kubilang untuk tidak ikut campur urusanku? Cepat pergi dari sini. Apa kataku hanya angin lalu bagimu? Kau sudah memoceh begitu lama. Saatnya tutup mulut. Sialan kau berani memukulku. Orang tua, perintahkan anak buahmu untuk menyerang, atau aku akan melenyapkan keluargamu Qin. Suanan, bajingan kau. Beraninya kau memukul Tuan Muda Song. Kau sudah keterlaluan. Seseorang. Cukup. Semua berhenti. Bajingan kau, di saat seperti ini. Kau masih membela bajingan ini. Apa kau benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarga Qin kita? Qin Yanran, keluar sana. Demi Tuan Muda Song, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Keluar sekarang. Kakek, kumohon. Ini tidak ada hubungannya dengan Suanan. Jika kau melepaskannya, aku berjanji untuk menikahi Tuan Besar Song. Yanran, kau diam. Kakek, kumohon. No, tidak mungkin. Kakek, apa kau lihat ini? Di saat seperti ini, dia masih menawar. Dia belum menyadari kesalahannya sama sekali. Mereka berdua harus mati. Sialan. Di mana harga dirimu? Di mana integritasmu? Untuk Suanan sialan ini, kau setuju? Biar ku bilang, kau sama sekali tidak penting. Beraninya kau menawarku. Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Perempuan berkaki 2 masih tak mudah ditemukan. Orang tua, suruh anak buahmu bergerak. Apa yang kau tunggu? Kediaman keluarga Qin tampaknya cukup ramai. Tetua Yan, ada urusan apa sampai kemari? Tetua Qin, Anda terlalu baik. Tujuan kedatanganku semata-mata untuk bertemu Nona Qin. Jangan bilang itu Qin Yanran. Tetua Yan, putriku akan kembali ke ibu kota besok. Dia tidak di rumah. Memang Tetua Yan, kakak perempuanku tidak akan bisa kembali ke Jinghai sampai besok. Nona Qin, akhirnya aku bertemu denganmu. Saya, Tetua Yan. Apa kau salah? Gadis kecil celaka ini sudah dilucuti dari warisan keluarga Qinnya. Dan statusnya, apalagi dia terlibat dengan gelandangan ini. Mereka bersama. Bagaimana mungkin dia pantas menerima perlakuan seperti ini darimu? Memang Tetua Yan, Anda pasti salah. Tindakanku tidak memerlukan penilaianmu. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Qin adalah pengusaha wanita paling berbakat di ibu kota dan memiliki kecantikan yang menyaingi para dewi. Melihatmu hari ini, rumor itu memang benar. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Tetua Yan, apa tujuan kunjunganmu?
Nona Qin tidak perlu khawatir. Keluarga Yan saya memiliki proyek yang sangat membutuhkan individu yang cakap. Aku telah mencari di seluruh ibu kota, di antara banyak individu berbakat. Tetapi tidak ada yang memenuhi keinginanku. Oleh karena itu aku berniat untuk mempercayakan proyek ini sepenuhnya untuk Nona Qin. Setelah penyelesaian yang berhasil, keluarga Qin akan menerima aset senilai miliaran. Serta setengah dari keuntungan dari proyek selanjutnya. Saya ingin tahu Nona Qin, maukah Anda menerima? Patriark Yan, apakah kamu bercanda denganku? Yanran Patriark Yan adalah kepala 5 keluarga besar. Ucapannya adalah janjinya. Bagaimana mungkin dia bercanda denganmu? Baiklah Patriark Yan, saya menerima tawaran Anda, proyek ini. Tetapi saya juga meminta Patriark Yan untuk mengabulkan satu permintaan. Patriark Yan telah memberimu sebuah proyek penting, dan kau masih berani mengajukan tuntutan. Patriark Yan, mohon maafkan kekurang ajarannya. Anggap saja dia tidak mengatakan apa-apa. Yanran, ini tidak masuk akal. Beraninya kau mengajukan tuntutan kepada Patriark Yan. Kau harus segera menerimanya. Nona Qin silakan bicara. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti akan mengabulkannya tanpa ragu. Baiklah. Kalau begitu aku minta Patriark Yan memastikan perjalanan amannya keluar dari ibu kota. Sama sekali tidak. Anak laki-laki ini mengamuk di wilayah keluarga Qin kami. Tidak hanya melukaiku, tetapi dia juga melukai Tuan Muda Song. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja keluar dari sini hidup-hidup. Patriark Yan ini urusan keluarga Qin kami. Orang ini melukai anggota keluarga Qin kami. Kita harus menuntut penjelasan. Memang. Patriark Yan, meskipun Anda adalah kepala dari 5 keluarga besar yang terkemuka, keluarga Song kami juga punya harga diri. Dia memukulku hari ini. Jika aku menelan penghinaan ini, bagaimana keluarga Song kami? Bagaimana kami akan memerintah kesetiaan setelah ini? Siapa bilang aku akan membawanya pergi? Patriark Yan, Anda... Patriark Yan, Yan Qingshu memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar Selatan. Salam Kaisar Selatan. Bangkit. Anda adalah Kaisar Selatan. Dia adalah Kaisar Selatan. Ini tidak mungkin. Ini, aku tidak tahu. Kaisar Selatan dia adalah Kaisar Selatan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Luar biasa. Apakah Anda benar-benar Kaisar Selatan? Sudah kubilang. Bagaimana ini bisa palsu? Patriark Qin. Sekarang, kita perlu menyelesaikan masalah ini. Yang Mulia, aku. Mustahil. Kau palsu. Kau pasti palsu. Tunjukkan pada kami. Segel Kaisar Selatan. Tanpa segel. Kau pasti palsu. Dia palsu. Benar Kaisar Selatan tanpa segel adalah palsu. Seperti yang kau katakan. Apakah kami 5 keluarga besar juga palsu? Atau, apakah kau percaya bahwa 5 keluarga besar tidak dapat mengenali? Apakah kita semua buta? Mustahil. Mustahil dia. Dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia menjadi Kaisar Selatan Xingyu? Mustahil. Kalian pasti berkomplot. Kalian pasti di sini untuk pertunjukan, kan? Pasti palsu. Kaisar Selatan yang sebenarnya pasti orang lain. Patriark Yan. Karena mereka mengklaim, aku palsu. Mengapa tidak? Kau tunjukkan pada mereka apa yang kau bisa lakukan. Baik Yang Mulia. Kerahkan semua sumber daya untuk menekan Qin dan bisnis keluarga Song. Aku ingin mereka kalah 30 juta dalam nilai pasar dalam 1 menit. Tuan-tuan, apakah kalian sekarang percaya pada Kaisar Selatan? Tidak. Bagaimana? Yang Mulia, tolong, saya mohon pertimbangkan nama keluarga saya yang sama dengan Yanran. Kasihanilah kami, ampunilah kami. Salam untuk Kaisar Selatan. Salam untuk Kaisar Selatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesetiaan setelah ini? Kaisar Selatan bahwa kami keluarga Song ada urusan yang harus dihadiri. Saya permisi dulu. Tuan Muda Song. Kenapa terburu-buru? Tuan Muda Song. Saya ingat Anda mengatakan hari ini bahwa saya tidak akan berhasil keluar gerbang halaman ini. Bukankah begitu? Kaisar Selatan.
Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya buta akan status asli Anda. Beri saya kesempatan lagi yang mulia. Bukankah kau mengaku menjadi kedua setelah keluarga Wudang? Nah, hari ini, aku akan melihat sendiri bagaimana yang kedua setelah keluarga Wudang ini. Tuan Muda Song, tulangnya, bertahan. Hari ini, aku akan mengampuni hidupmu yang tak berharga. Kembali dan beritahu orang tua Anda, jika dia berani memiliki niat pada Yanran lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu Song. Setiap orang terakhir, usir dia. Ya. Ampunilah aku. Ampuni hidupku. Saya orang yang menepati janji. Siapapun yang menindas Yanran, barusan tetap di tempat kalian. Jika tidak, kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati seberapa dalam amarahku. Sepertinya, kalian masih belum menganggapku serius. Tetua Yan, karena mereka menolak untuk mengakui kesalahan mereka, Anda akan memberikan hukuman mereka atas namaku. Tidak. Biarkan mereka pergi. Bagaimanapun juga kita masih anggota keluarga Qin. Yanran, kau mungkin menganggap mereka keluarga, tetapi mereka mungkin tidak. Membalas perasaan itu. Kali ini, anggap ini sebagai balasan atas pengasuhan mereka. Demi Yanran, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Nyawamu diampuni, tetapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Tetua Qin, mengenai pewaris pertama, keluarga Qin, mungkin Anda harus mempertimbangkan kembali. Dengan ini, saya umumkan pencabutan status Qin Hao sebagai pewaris pertama keluarga Qin. Qin Yanran akan menjadi pewaris pertama keluarga Qin. Apalagi, posisi tetua keluarga Qin juga akan dipegang oleh Qin Yanran. Semua urusan keluarga Qin akan berada di bawah kendali Qin Yanran. Semua anggota keluarga Qin harus patuh. Ketidakpatuhan akan dihukum sesuai hukum keluarga. Tidak. Yanran, kakak sudah bicara. Ini berarti kau memenuhi syarat. Jangan coba-coba menolak. Apakah ada di antara kalian yang keberatan dengan Yanran menjadi tetua? Tidak ada keberatan. Karena tidak ada keberatan, mari kita bubar. Wanan, Kaisar Selatan, Bibi. Tak perlu formalitas seperti itu. Panggil saja aku Wanan. Baiklah, baiklah, baiklah. Yanran, kau dan Wanan ngobrol. Aku akan menunggumu di luar. Ibu. Wanan, apakah kau benar-benar Kaisar Selatan? Menurutmu bagaimana? Aku sudah berjanji padamu waktu itu. Suatu hari, jika aku memerintah negeri ini, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Sekarang aku telah mencapai itu. Tentu saja, saatnya menikahimu. Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku akan menikahimu? Kau bahkan belum melamarku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu lamaran besar yang akan mengguncang Xia Agung. Lalu, kekaisaran sebagai mahar, kekuasaan sebagai seserahanmu. Aku akan menikahimu. Tapi, aku masih khawatir bahwa keluarga Song akan kembali. Jangan khawatir. Aku sudah mengendalikan semuanya. Wanan, jika kau punya urusan, poroslah. Jangan pedulikan aku, maka berhati-hatilah. Sangat. Apa yang terjadi? Nege Tinggale baru saja mengirim kabar. Dekret Kaisar Selatan telah muncul. Orang-orang itu telah mulai bergerak. Sepertinya, kelompok ini akhirnya tak bisa diam lebih lama lagi. Kaisar Selatan, haruskah kita mulai menutup jala? Berapa hari ini, kau dan aku di ibu kota bertingkah begitu mencolok. Justru untuk memancing ular keluar. Sekarang, mereka baru saja lengah. Jika kita serang sekarang, aku takut kita hanya akan menangkap ikan kecil. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Atur individu yang lebih terampil untuk hati-hati melindungi Yanran. Tidak boleh ada lagi kesalahan. Ya Kaisar Selatan. Ngomong-ngomong Kaisar Selatan, Song Zuiyi dan Qin Tianwen ayah dan anak membiarkan mereka hidup adalah bahaya. Kenapa tidak? Langsung singkirkan mereka. Orang-orang ini tidak lebih dari umpan. Jika kita membunuh orang-orang ini, itu mungkin akan menjadi bumerang. Itu bahkan mungkin membuat mereka mencurigai sesuatu. Jika kita membiarkan orang-orang ini hidup, itu akan menciptakan ilusi bahwa kita berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dengan cara ini, mereka akan memilih untuk menyerang tanpa ragu.
Ngomong-ngomong King Su, apakah ada tempat yang cocok untuk lamaran? Di dekat ibu kota, Istana Surgawi, Adipati dan Menteri di altar surga. Tetapi Istana Surgawi adalah impian setiap wanita muda. Tempat pernikahan, impian, karena di sana, itu melambangkan berkat, itu melambangkan harapan. Jika Kaisar Selatan mengadakan perjamuan pertunangan, di sana, untuk Nona Qin pasti akan sangat gembira. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kau telah tumbuh pesat. Kau tidak lagi sama. King Xiu yang suka berkelahi, kota yang mempesona, bisa sangat mengganggu. Setelah melihat dunia yang ramai dan semarak, seseorang harus mengembangkan selerakan. Aku mempercayakan masalah lamaranku kepadamu. 1 hari dari sekarang, jika tidak ditangani, kau bisa kembali ke medan perang dan membunuh musuh untukku. Kapan kau akan memperluas perbatasan kita sejauh 3.000 li? Kapan kau akan kembali ke kota? Apakah kau mengerti? Ya Tuan. Zuanan. Akan kubunuh kau. Semua yang susah payah kubangun telah dihancurkan olehmu. Akan kudapatkan kau. Cukup. Kenapa? Semua yang telah kita kerjakan dengan keras. Kita hampir berhasil. Tetapi pada langkah terakhir ini, semuanya runtuh. Aku tidak terima. Apa kau pikir aku terima? Tapi dia didukung oleh Kaisar Xingyu dari selatan. Apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya aku menunggu. Qin Yanran bisa membalikan keadaan sekarang. Tapi hanya itu. Jika proyeknya gagal, atau terjadi sesuatu yang tak terduga, lalu apa yang menanti? Dirinya, ayah. Maksudmu, meskipun Zuanan mendukung Qin Yanran di belakang layar, dia tidak bisa menutupi semuanya. Pasti ada yang terlewat. Jika saat itu, kita memanfaatkan kesempatan, atau jika adikmu melakukan sesuatu, maka kita mungkin masih bisa membalikkan keadaan. Benar, adikku ahli siasat. Jika adikku terlibat, dia pasti akan menyeret jalan kecil itu. Jatuh, benar kirim pesan ke adikmu, tanyakan di mana dia. Di mana kita akan menjemputnya besok. Adikku sayang. Apakah kau merindukan kakakmu? Kak? Bukankah kau seharusnya pulang besok? Kenapa kau sudah kembali? Aku kembali malam ini. Apa kau tidak menyambutku? Bukan begitu. Ada apa dengan lenganmu? Apa kau terlibat masalah lagi? Apa yang terjadi? Ayah? Siapa yang melakukan ini? Kita dalam masalah besar. Masalah besar apa? Bahkan keluarga Qin kita tidak bisa menyelesaikan ini. Seandainya keluarga kita bisa menyelesaikannya. Ini semua salah Qin Yanran, jalan kecil itu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan dipukuli separah ini. Dan posisi pewaris yang hampir kudapatkan masih belum aman. Hilang sudah. Jalan Qin Yanran yang melakukannya. Aku akan mencakar wajahnya. Jangan khawatir. Tunggu, biarkan aku menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Lagi pula orang yang tersinggung kali ini adalah orang besar. Zuanan adalah Kaisar Selatan. Ayah, apa katamu? Zuanan adalah Kaisar Selatan. Ya, siapa sangka? Siapa sangka, sampah kecil itu sekarang menjadi Kaisar Selatan. Dan dia juga menjadi pacar Qin Yanran. Bahkan film pun tak berani menggambarkan ini. Jadi setelah kau kembali, kita bertiga halus membicarakan ini dengan benar, menyeret si jalang kecil, Qin Yanran. Jatuh dan merebut kembali posisi pewaris pertama keluarga Qin. Oh Kak, keluarga kita dalam keadaan seperti ini, bagaimana kau masih bisa tertawa? Susu ini masalah serius. Ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan seluruh keluarga kita. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Lagi pula Hoer adalah adikmu. Kau tidak bisa mengabaikannya. Ayah Hao, jangan terburu-buru. Kalian semua jangan terburu-buru. Tunggu sampai kalian mendengarkanku. Belum terlambat untuk bicara nanti. Apa maksudmu? Tahukah kau apa yang paling penting bagi Kaisar Selatan? Bukankah itu segel Kaisar Selatan? Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Lalu pernahkah kau melihat segel Kaisar Selatan? Melihat pantatku? Bocah. Ingusan itu tidak memiliki segel Kaisar Selatan. Tapi bocah, dari keluarga terkemuka, dari 5 keluarga besar,
bersikeras menjamin. Dia bilang dia Kaisar Selatan. Siapapun yang tidak setuju akan diurusnya. Tapi aku pernah melihat segel Kaisar Selatan. Apa? Kau pernah melihat segel Kaisar Selatan? Susu, apa kau benar-benar pernah melihat segel Kaisar Selatan? Tentu saja aku tak hanya melihatnya. Aku bahkan pernah menyentuhnya. Adikku, bagaimana mungkin kau pernah melihat segel Kaisar Selatan? Apa kau kenal Zuanan sebelumnya? Zuanan bukan siapa-siapa. Aku melihat segel Kaisar Selatan dari Kaisar Selatan yang sebenarnya. Dan dia yang secara pribadi mengizinkanku menyentuhnya. Kaisar Selatan yang sesungguhnya. Jadi tampaknya Zuanan memang seorang penipu. Lalu mengapa Yan Qingsu dari 5 keluarga besar berbohong untuknya? Ayah, mengapa khawatir tentang itu? Bukankah seharusnya ayah mengkhawatirkan hubungan Kaisar Selatan yang sebenarnya dengan adikku? Tepat sekali. Susu, apa hubunganmu dengan Kaisar Selatan? Ayah, aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Ayah akan segera tahu. Namun aku bisa menjawab pertanyaan ayah yang lain. Pertanyaan ayah yang lain. Pertanyaan apa? Tentu saja ini menyangkut Yan Qingsu. Mengapa dia membantu Zuanan dalam hal itu? Bertahun-tahun lalu ku dengar Yan Qingsu terluka dalam pertempuran. Seorang prajurit muda melindunginya dari peluru. Dengan demikian dia nyaris lolos dari maut. Oleh karena itu, dia berjanji kepada prajurit muda itu bahwa dia akan memenuhi permintaan apapun darinya. Maka dari itu, oleh karena itu, Zuanan adalah prajurit itu. Astaga. Dia. Aku telah ditipu bajingan itu lagi. Akan kubunuh dia. Mati tanpa tempat pemakaman. Susu. Kau baru saja kembali dari perjalananmu dan kau tidak beristirahat. Tetapi memanggil semua orang ke sini mengapa? Memang Susu. Apa kau punya urusan mendesak? Kakak paman. Ada alasan untuk ketergesaanku dalam memanggil kalian semua. Tentu saja ada masalah penting untuk dibicarakan dengan kalian. Masalah penting apa? Kak Yanyan, aku dengar bahwa Zuanan adalah Kaisar Selatan, Xia Agung kita yang tangguh. Bukankah begitu? Memang Kak Susu. Tapi aku tak yakin mengapa kita semua dipanggil ke sini sehubungan dengan Wanan. Ya memang. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya sangat penting. Kak Susu, apa maksudmu? Kakak paman, kalian berdua tahu bahwa Kaisar Selatan adalah pilar kekuatan Xia Agung kita. Dan juga benteng pertahanan Xia Agung kita. Kalian juga harus tahu bahwa menyamar sebagai Kaisar Selatan adalah kejahatan besar. Apa maksudnya ini? Susu, apa yang kau katakan? Apa kau bilang? Bahwa pengakuan Zuanan sebagai Kaisar Selatan itu palsu. Identitas Wanan adalah palsu. Bagaimana menurutmu Qin Yanran? Kaisar Selatan Xia Agung adalah kekuatan tertinggi yang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin dia sampah seperti Zuanan? Kurasa kau sudah terlalu ambisius, berani bersekongkol dengan Zuanan untuk menyamar sebagai Kaisar Selatan Xia Agung kita. Kau harus dihukum berat. Apa kejahatanmu? Ini tidak mungkin. Wanan bilang, dia tidak akan membohongiku. Dia adalah Kaisar Selatan yang sebenarnya. Lalu mengapa dia tidak bisa menunjukkan segel Kaisar Selatan? Wanan bilang, dia tidak akan menipuku lagi. Karena dia tahu, aku mencintainya apa adanya. Jadi dia hanya takkan menipuku. Ini sungguh tak perlu. Takkan menipumu? Baiklah, karena kau begitu memaksa. Maka hari ini, aku akan membuka matamu. Akan kubuktikan padamu seperti apa Kaisar Selatan yang sebenarnya. Kaisar Selatan telah tiba. Yunfei, kau akhirnya tiba. Kakak paman, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini pacarku, Jiang Yunfei, Kaisar Selatan Daxia saat ini. Kaisar Selatan, kakak iparku. Dia ternyata Kaisar Selatan. Calon menantu yang hebat. Susu, kau telah menemukan suami yang luar biasa untukku. Yunfei, perlihatkan stempel Kaisar Selatanmu pada semua orang. Biarkan mereka melihatnya. Kakekku dan yang lainnya juga ingin melihatnya.
Stempel Kaisar Selatan adalah simbol terpenting Daxia. Seharusnya tidak diperlihatkan sembarangan. Tetapi karena kalian semua keluarga susu, aku akan membiarkan kalian melihatnya. Inilah stempel Kaisar Selatan. Orang tua ini berlutut di hadapan Kaisar Selatan. Kami berlutut di hadapan Kaisar Selatan. Qin Yanran, apa yang kau tunggu? Setelah kau melihat Kaisar Selatan yang asli, kenapa kau belum memberi hormat? Jangan bilang kau masih memikirkan penipu itu. Di dunia ini, seseorang benar-benar berani menyamar sebagai diriku? Tak kusangka Qin Yanran ini begitu cantik. Setelah ini selesai, aku harus mendapatkan wanita ini. Zhu Wanan, kenapa kau berulang kali menipuku? Kau tahu aku mencintai dirimu, bukan statusmu. Aku suka kamu. Aku juga mencintaimu. Tapi kenapa kau berulang kali menipuku? Apakah identitas Kaisar Selatan sepenting itu? Kau bidebah. Kau bersekongkol dengan Zhu Wanan itu untuk membodohi keluarga Qin kita. Setelah kau melihat Kaisar Selatan yang asli, kau masih menolak untuk berlutut? Kau pantas mati. Sekarang berlututlah di hadapan Kaisar Selatan dan minta maaf. Mohon ampun. Mohon Kaisar Selatan mengampunimu. Tak perlu begitu. Mengingat dia teman susu, aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Aku tak akan mempermasalahkannya. Kaisar Selatan sungguh bermurah hati. Mengampuni nyawanya adalah berkah yang didapatnya selama 10 kehidupan. Tapi sebagai anggota keluarga Qin, dia melakukan pelanggaran ini dan bersekongkol dengan si bajingan kecil Zhu Wanan itu. Aku tak bisa mengampuninya. Qin Yanran, minta maaf pada kakek dan berlututlah di hadapannya. Apa kau masih punya rasa hormat pada kakakmu atau pada keluarga Qin ini? Sialan, kakakku sedang bicara padamu. Apa kau dengar, dasar bajingan? Menjijikan. Kurang ajar. Berlutut sekarang juga. Kakek badibah ini telah mempermalukan keluarga Qin kita. Tak hanya itu, dia juga membuat Tuan Muda Song begitu menderita. Kita tak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Benar, kakek? Karena Tuan Muda Song menderita luka-luka itu gara-gara si brengsek kecil Qin Yanran ini. Maka, kita harus mengirim Qin Yanran kembali ke keluarga Song. Terserah mereka mau membunuhnya atau menyiksanya. Itu urusan keluarga Song. Bagaimana menurutmu, kakek? Cantik sekali. Aku bahkan belum sempat menikmatinya. Dan dia akan segera dikirim pergi. Sayang sekali. Tidak mungkin. Aku harus menemukan cara untuk menahannya di sini. Tunggu dulu. Qin Yanran ini masih berguna bagi kita. Kita masih perlu menggunakannya untuk memancing keluar penipu itu. Jika kita mengirimnya ke keluarga Song sekarang, bukankah itu akan membocorkan rencana kita? Oh, aku tidak tahu itu. Karena dia masih berguna, maka kita pertahankan dia. Tapi kita bisa membiarkan Tuan Muda Song datang ke sini. Adapun bagaimana menghadapinya, biarkan dia yang memutuskan. Oke, menyebalkan sekali. Kakek, kalau begitu mari kita undang Tuan Muda Song untuk datang dan menonton keseruannya. Yang mulia, kudengar kau akan menyatakan cintamu pada Nona Qin di Istana Surgawi. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Aku telah berbuat salah padanya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk memberinya jawaban. Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia. Seperti yang diduga rubah tua Huang Wennya itu. Seperti yang kau prediksi, sudah memasuki ibu kota. Kau yang bermargasyu. Biar ku bilang. Bahkan jika kau menangkapku, aku tidak akan memberitahumu apapun. Jika kau punya nyali, maka bunuh aku. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Tetua Huang, kau adalah sosok yang berkuasa. Tapi menunjukkan kemarahan seperti itu tidak pantas untuk statusmu. Itu tidak pantas. Aku tidak peduli. Jangan beri aku omong kosong yang tidak berguna. Jika kau punya nyali, maka langsung saja beri aku kematian yang cepat. Sekarang aku telah ditangkap olehmu. Aku tidak pernah menyangka akan keluar dari sini hidup-hidup. Sejujurnya, Tetua Huang, aku memang ingin membunuhmu. Tapi, aku tidak ingin kau mati. Semudah itu. Aku ingin kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apa maksudmu? Catatan kuno tentang penyiksaan, tak terhitung jumlahnya.
dan pasukan Changning kita untuk mencegah penyusupan musuh. Jadi, kami secara khusus mempelajari banyak siksaan. Aku siap hari ini untuk mencobanya padamu. Jangan khawatir, kau akan sangat kesakitan, dan kau akan dengan mudah merasakan kematian. Lalu, perlahan mati. Apa yang akan kau lakukan? Kubilang padamu, kau adalah Kaisar Selatan Daxia. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku bahkan tidak peduli dengan dekret Kaisar Selatan. Apa kau pikir aku akan peduli dengan ini? Kaisar Selatan. Ampun Kaisar Selatan, ampun. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Kukira tulangmu sangat keras. Tanpa diduga, ternyata biasa saja. Tak heran orang sepertimu akan mengkhianati tuanmu demi kejayaan. Hal seperti itu, bawa dia pergi dan buat dia mengaku semuanya. Ya, ayo. Kaisar Selatan, ampuni aku. Changlong, ke sini. Menurut nama-nama di daftar, jangan biarkan seorang pun hidup, tangkap mereka semua. Ya. Pasukan Changning. Bagaimana situasinya sekarang? Kaisar Selatan, 100.000 pasukan Changning berada di gerbang kota. Kami hanya butuh perintahmu untuk menggulingkan seluruh kota. Kaisar Selatan, segala sesuatu di Istana Surgawi telah sepenuhnya siap. Kami hanya menunggu Anda untuk membawa Nona Qin ke Istana Surgawi untuk mengaku. King Zhou, kau telah bekerja keras. Kaisar Selatan, orang-orang yang aku kirim untuk bersama Nona Qin, semuanya telah terbunuh. Nona Qin dalam bahaya. Ulangi sekali lagi, Kaisar Selatan, orang-orang yang aku kirim untuk bersama Nona Qin, semuanya telah terbunuh. Tak ada yang selamat. Di mana Yanran? Nona Qin dikurung di villa keluarga Qin. Qin Susu mengirim Song Sui. Nona Qin mungkin mereka mencari mati. Niki tinggal, dengarkan perintahku. Tebarkan jala sekarang. Jika ada yang melawan, eksekusi mereka di tempat. Di dalam kota, hanya masuk. Yang diizinkan, tidak ada yang boleh keluar. Pelanggar, bunuh. Perintahmu akan dipatuhi. Xing Xiu, perintahkan 5 keluarga besar untuk menyerang secara bersamaan. Keluarga dan organisasi yang disebutkan oleh Huang Wen, musnahkan mereka semua. Hancurkan seluruh jaringan bisnis mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Yan Xingzu menerima perintah Tetua Qin. Untuk menghormati kehadiran Kaisar Selatan hari ini, aku bersedia untuk melupakan masa lalu. Namun kaki ini memang lumpuh berkat bajingan kecil ini. Oleh karena itu keluarga mungkin berutang penjelasan padaku. Tuan Muda Song, benar. Kau harus memberikan penjelasan. Bajingan kau merangkak ke sini dan mohon ampun pada Tuan Muda Song. Sekarang setelah binatang buas Suwana itu bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apa kau masih berpikir dia bisa menyelamatkanmu? Bahkan jika Suwana tak bisa datang untuk menyelamatkanku, bahkan jika Suwana bukan benar-benar Kaisar Selatan, lalu kenapa aku tidak melakukan kesalahan apapun? Mengapa aku harus meminta maaf? Apakah kau Kaisar Selatan yang sebenarnya atau yang palsu? Kata-katamu kemarin sudah cukup bagiku. Semoga kau lolos dari bencana ini. Semoga sisa hidupmu damai. Bajingan kau, akan kupukul kau sampai mati. Paman, kakak iparku bilang, Qin Yanran masih berguna. Kita harus pelan-pelan. Kenapa tidak? Patah kakinya untuk menenangkan Tuan Muda Song. Kakak Yanran, kau lihat kau menolak bersulang, dan sekarang kau menghadapi konsekuensinya. Tapi sebagai kakakmu, aku masih bisa membelikanmu. Kruk. Aku masih berterima kasih atas kebaikan hatimu kakak. Kita berbagi ikatan persaudaraan yang dalam. Jadi tak perlu ada formalitas seperti itu. Namun, kakak, aku sedikit mengasihanimu. Kau dulu sempurna dalam segala hal. Mutiara bersinar dari keluarga Qin. Sementara aku hanyalah bayanganmu. Aku tak pernah menyangka. Tak disangka bahwa dalam hal mencari pacar, kau akan gagal begitu menyedihkan. Tak hanya kau menemukan orang tak berguna, tapi dia berani menyamar sebagai Kaisar Selatan. Dia berani menyamar. Jadi, haruskah aku tetap mendoakan kau dan Yang Mulia Kaisar Selatan hidup bahagia selamanya? Kakak, aku sungguh menyukai lidah tajammu. Aku bisa bergabung denganmu. Gigimu akan kurobek mulutmu. Betulkah ini keahlianku? Tidak. Jangan pukul putriku.
Aku mohon padamu, jangan sakiti putriku. Pukul aku saja, dasar nenek sihir tua. Apa yang kau lakukan? Keluar. Cukup. Bocah cilik kurang ajar ini pantas mendapatkan semua ini. Dia pantas mendapatkannya. Pergi dari sini. Jangan membuat keributan di sini. Yang mulia, saya mohon pada Anda. Tolong jangan sakiti putriku. Bu bangun jangan. Shen-shan. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia mencemari pandangan yang mulia. Ya, kau pergi dari sini. Jangan buat aku turun tangan di sini. Ayo, kalau begitu, bunuh aku. Pukul aku sampai mati dengannya. Pertunjukan yang bagus. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Di medan perang sudah lama sekali, sejak aku melihat adegan seperti ini. Susu, mengapa kita tidak mengampuninya? Memaafkannya boleh saja tapi hanya saja. Tuan Muda Song mungkin tidak setuju, karena yang mulia dan Nona Qin telah berbicara, maka aku akan memberimu sedikit muka, tapi mereka harus membayar harga kecil. Aku ingin tahu apa harga yang Tuan Muda Song maksud. Apa itu? Harganya sederhana saja. Suruh Ibu Qin menjilat sepatuku. Song Zui, beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Kalian semua dengar itu. Aku memberinya kesempatan. Jika kau menginginkan sesuatu, bukankah kau harus membayar harganya? Jilat atau tidak? Oh, menjilat sepasang sepatu bisa menyelamatkan kaki Yanran. Sungguh murah. Ini pencurian. Bro, syarat Tuan Muda Song adalah menyuruh kakak ipar menjilat sepatunya untuk menyelamatkan Yanran. Ini adalah belas kasihan Tuan Muda Song. Pergi. Bukankah kau ingin menyelamatkan si bocah kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih ini? Sekarang pergi dan jilat sepatu Tuan Muda Song sampai bersih. Ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Dia istrimu. Kenapa kau melakukan ini padanya? Apa kau manusia? Dasar bajingan. Ini semua berkat kau. Dan kau. Bicaralah, jilat atau tidak? Qin Hao, ayo patahkan kakiku. Ayo, Qin Hao. Adikmu sudah bicara. Kenapa kau belum bertindak? Apa yang kau tunggu? Cepat dan lakukan. Kehadiranku membuatmu muakan. Baiklah kakek. Berhenti. Aku setuju. Ibu, bagaimana kau bisa menyetujui persyaratan mereka? Hanya menjilat sepasang sepatu. Menggunakan wajahku untuk menyelamatkan kaki putriku. Kesepakatan ini sama sekali bukan kerugian. Ibu jangan setuju ini. Ibu. Tuan Muda Song, kuharap kau menepati janjimu. Apa maksudmu? Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak jujur bagimu? Jika begitu, aku akan menaikkan taruhannya. Tuan Muda Song, izinkan aku membuat keputusan untukmu. Izinkan aku menghukum Qin Yanran untukmu. Karena Kaisar Selatan telah berbicara. Kalau begitu kita akan mengikuti titah Kaisar Selatan. Bicaralah. Apa syaratmu? Syaratku sederhana. Kau hanya perlu merangkak luas, Jay. Dan kemudian di depan semua orang, umumkan bahwa kau dan Suwana tidak memiliki hubungan apapun. Maka aku akan mengizinkan keluarga Song untuk memutuskan pertunangan denganmu. Kaisar Selatan, apa kau mencoba menghancurkan harga diriku? Kau mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Adikku sayang, Kaisar Selatan sudah memberimu tawaran yang murah hati. Dan kau masih menolak? Ini hanya memutuskan hubungan dengan Suwana. Apa kau begitu enggan meninggalkannya? Kau benar-benar munafik. Pelacur yang berpura-pura berbudi luhur. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan? Qin Yanran, kau berani menolak syarat Kaisar Selatan. Semuanya harap tetap tenang. Qin Yanran, bagaimana jika kukatakan padamu
bahwa jika kau menyetujui syaratku, tidak hanya aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu, tetapi aku juga tidak akan mempermasalahkannya dengan Suwana. Kesabaranku mulai habis. Qin Yanran, aku tahu. Aku akan memberimu 10 detik. Kau akan membuat keputusan yang memuaskanku. Benar. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tak usah repot-repot menghitung. Aku setuju dengan syaratmu. Bagaimanapun, tentang Suwanan yang menipuku, masalah ini, aku tidak lagi punya perasaan apapun untuknya. Karena ini adalah syarat yang diusulkan oleh Yang Mulia Kaisar Selatan. Maka aku pasti setuju. Bagus, karena kau setuju. Maka lakukan seperti yang diperintahkan. Merangkaklah. Wanan, jangan salahkan aku demi keselamatanmu dan untuk kebahagiaan masa depanmu. Lupakan aku. Apa yang kau tunggu? Cepat merangkak. Sialan. Merangkak. Fisik yang begitu bagus. Sosok yang begitu anggun. Jika kau berdiri nanti, aku akan lihat siapa yang berani. Suwanan. Kau, Suwanan, kau penipu. Kau berani kembali. Dia Suwanan. Memang dia Suwanan. Seorang pecundang tak berdaya yang tak berguna. Dan dia berhubungan dengan Qin Yanran. Harus kuakui. Dia cukup cakap. Ibu. Suwanan, kau berani kembali. Apa kau tahu, badai besar apa yang kau sebabkan dengan menyamar sebagai Kaisar Selatan? Tahukah kau betapa Yanran telah menderita untukmu? Bibi, maafkan aku. Maafkan aku, Yanran. Aku tidak tahu semuanya. Akan menjadi seperti ini. Jangan khawatir, aku akan segera mengurusnya. Pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Dan aku takkan memaafkanmu. Pergi. Karena kau sudah di sini. Kau masih ingin pergi. Song Zui, kusarankan kau segera pergi. Atau, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, Song. Seseorang. Apa yang kalian lakukan di sana? Kemari dan gendong aku. Tuan Muda Song, Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Suwanan. Dia, Kaisar Selatan ada di sini. Kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kaisar Selatan ada di sana. Kenapa kau tidak segera menghampirinya? Semua memuji Kaisar Selatan. Apakah dia pantas? Kurang ajar. Kau tak tahu hukum. Bajingan. Menyamar jadi Kaisar Selatan itu satu hal. Kau berani berdiri di hadapan Kaisar Selatan dan bertingkah begitu angkuh? Hukuman apa yang pantas untukmu? Dasar bedebah. Merangkaklah kemari dan sujud di hadapan Kaisar Selatan. Gilakah kau? Sudah kuduga. Kau masih peduli padaku. Kau, apa yang kau coba lakukan? Kau harus cari kesempatan untuk kabur. Jangan buat masalah di sini. Baiklah, kalian buta. Kalian lihat Kaisar Selatan yang asli dan menolak untuk sujud, malah memuja badut rendahan. Kalian benar-benar menyia-nyiakan hidup kalian selama bertahun-tahun ini. Bodoh. Anjing sialan. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini apa? Ini adalah segel Kaisar Selatan yang dianugerahkan oleh segel atas, simbol kekuasaan Kaisar Selatan. Dan kau, tanpa segel Kaisar Selatan, kau berani menantangku sang Kaisar. Ini hanyalah sepotong besi rongsokan. Hanya orang rendahan sepertimu yang menganggapnya harta. Dasar goblok, anjing sialan. Seret dia keluar. Mana anak buahku? Ada yang...
mencari pengawal bayanganmu. Sayangnya, mereka telah lenyap dari dunia ini. Zuanan, kau berani sekali. Tak hanya menyamar jadi aku, tapi kau juga berani membantai pasukan Cheng Ningku. 10 nyawa pun tak cukup untuk membayar kejahatanmu, Wanan. Jika aku bukan Kaisar Selatan, aku pasti terpikat oleh aktingmu yang luar biasa. Saking hebatnya, kau sampai meyakinkan dirimu sendiri bahwa kaulah Kaisar Selatan. Bawa dia kemari. Kaisar Selatan. Dialah orang yang dikirim oleh mereka untuk menyamar sebagai Kaisar Selatan. Inilah dia. Jiang Yunfei adalah penipu. Kaisar Selatan yang sebenarnya adalah Su Wanan. Jiang Yunfei adalah penyusup. Dia mata-mata yang dikirim oleh negara musuh. Dialah yang menyogokku untuk mencuri segel Kaisar Selatan. Ini semua bohong. Kau Kaisar Selatan palsu. Kau palsu. Pembohong. Kau menipuku hingga tidur denganku. Aku akan susu. Bajingan, kau akan membayar nyawa putriku. Kau membunuh adikku, aku akan membunuhmu. Seperti yang diduga dari Kaisar Selatan. Kami merencanakan begitu lama. Namun kau masih bisa melihat rencana kami. Rencanamu memang sempurna. Tapi tak ada di dunia ini yang benar-benar sempurna. Celah akan selalu terungkap. Atau mungkin itu suratan takdir. Jarang namun tak ada yang lolos. Kaisar Selatan. Jika kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku, kau benar-benar delusi. Pemimpi. Begitukah? Saya. Kekuatanmu, kekuatan. Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa bantuanmu? Jika bukan karena rencanamu, 5 tahun lalu, aku khawatir hari ini membunuhmu akan benar-benar membutuhkan usaha. Tak kusangka rencana kita, setelah sekian lama, akhirnya gagal. Dalang di balikmu, siapa? Mungkin saat aku tahu jawabannya, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Apa kau begitu ingin tahu siapa dia? Aku menolak memberitahumu. Akan kubuat orang itu selamanya menjadi duri dalam hatimu, merampas tidurmu dan nafsu makanmu. Sebenarnya, bahkan jika kau tak memberitahuku, aku bisa menebak siapa dia. Aku hanya kurang bukti. Suwana, aku punya kabar lagi untukmu. Aku telah mengatur 3.000 pembunuh bayaran dan 30.000 prajurit di luar kota. Bersiaplah menghadapi kehancuran beserta ibu kotamu. Aku punya kabar baik untukmu. 100.000 pasukan Cheng Ningku di luar kota telah bergerak. 100.000 pasukan Cheng Ning ini muncul di luar kota. Bagaimana mungkin mereka tak terlihat? Mustahil. Ini mustahil. Benar-benar mustahil. Ini pasti bohong. Kau pasti menipuku. Katakan ini tidak benar. Melaporkan kepada Kaisar Selatan. Di dalam kota, semua mata-mata telah disingkirkan. Sebanyak 33.000. Tak satu pun lolos. Semua dipenggal. Bagus. Kerja bagus. 33.000 dibasmi seluruhnya. Ini mustahil. Benar-benar mustahil. Tangkap orang ini. Perintahmu adalah tugasku. Kau buas. Kau pasti berbohong padaku. Ikut aku.
Kenapa kau membawaku ke sini? Tentu saja, untuk menceritakan sebuah kisah. Kisah apa? Sebenarnya 5 tahun lalu, aku meninggalkan ibu kota dan pergi ke medan perang Changning. Setelah bertahun-tahun, kau menanggung begitu banyak untukku. Dan aku telah membencimu dibandingkan dengan penderitaan Emil. Ini bukan apa-apa. Alasan aku membawamu ke sini malam ini ada tujuan lain. Tujuan apa? Nona Qin Yanran, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Yang Mulia Kaisar Selatan, berita buruk. Jiang Yunfei telah kabur.